Selamat siang, Pak Ija dan teman-teman. Nama saya Clara Patricia, saya dari DD4 UPWB 2019. NIM 19420142. Topik pembahasan kali ini adalah orientasi. Pengertian orientasi: peninjauan untuk menentukan sikap yang tepat dan benar atau pandangan yang mendasari pikiran, perhatian, atau kecenderungan. Proses seseorang untuk memahami keadaan sekitarnya dan ia dapat melokalisir dirinya dalam hubungan dengan lingkungannya itu. Orientasi biasanya dilakukan oleh para pegawai baru untuk mengenal seluk-beluk dan hal-hal yang berkaitan dengan yang akan dikerjakannya, seperti pengenalan mengenai tugas dari bidang usaha dari kantor tempat pegawai baru yang bersangkutan. Tujuan orientasi: orientasi karyawan dilakukan dengan tujuan memberikan bantuan pada karyawan sehingga bisa bekerja dengan baik dan mencapai produktivitas kerja serta berujung pada tercapainya tujuan perusahaan. Adapun manfaat orientasi: bisa cepat menyesuaikan diri dan menjalin interaksi dengan lingkungan baru. Bisa cepat mengerti budaya organisasi seperti visi, misi, nilai-nilai, dan aktivitas operasional. Memiliki pola pikir yang sejalan dengan perusahaan. Sebagai persiapan bagi karyawan untuk menjalankan tugas di perusahaan. Meminimalisir perasaan cemas, terasingkan, dan bimbang. Cepat mengalami rasa kebersamaan dan memiliki organisasi. Mempermudah proses sosialisasi, meminimalkan kecenderungan karyawan keluar dan memperkecil tingkat ketergantungan. Macam-macam orientasi. Orientasi perorangan atau sering disebut juga orientasi personal adalah kemampuan seseorang dalam menampilkan identitas dirinya dan orang-orang di sekelilingnya. Yang kedua itu orientasi waktu atau yang sering disebut dengan orientasi temporal. Kemampuan seseorang untuk bisa memahami waktu, tanggal, hari, musim, bulan, hubungan waktu, tahun, masa, saat ini, masa depan, atau masa lalu. Yang terakhir itu adalah orientasi tempat atau orientasi spasial. Kemampuan seseorang dalam memahami batas-batas tempat atau ruang yang selanjutnya adalah tahapan orientasi. Yang pertama itu adalah mempersiapkan karyawan baru. Karyawan baru seharusnya memiliki rasa menjadi bagian dari organisasi. Ini menjadi tanggung jawab unit SDM dan supervisor dalam membentuk persepsi setiap karyawan baru. Rekan-rekan kerja pun harus dapat menerima keberadaan karyawan baru, seperti supervisor dan manajer harus berdiskusi mengenai tujuan perekrutan karyawan baru. Yang kedua itu adalah mempertimbangkan pemakaian pembimbing teman baik. Ada organisasi yang memanfaatkan rekan kerja untuk berperan menjadi pembimbing atau teman baik dalam proses orientasi karyawan baru. Hal ini melibatkan orang-orang yang memiliki pengalaman lebih dengan kinerja yang lebih baik untuk menjadi panutan bagi karyawan baru. Yang ketiga adalah memakai checklist orientasi. Staf bagian SDM, supervisor, atau karyawan baru bisa memakai daftar periksa atau checklist orientasi dalam menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh karyawan baru. Beberapa penyedia lapangan kerja mewajibkan karyawan baru menandatangani daftar periksa sebagai tanda bahwa karyawan baru sudah diinformasikan mengenai prosedur dan aturan dalam organisasi. Selanjutnya itu adalah menyediakan informasi yang menunjang. Informasi penting yang wajib diberikan pada karyawan baru antara lain aturan kerja, kebijakan, serta tunjangan dari perusahaan. Selain itu, kebijakan seputar keterlambatan, cuti sakit, liburan, ketidakhadiran, hal-hal seputar rumah sakit, tunjangan, aturan keselamatan, dan parkir harus dipahami karyawan baru. Manajer atau supervisor pun harus menjelaskan rutinitas kerja di hari pertama. Selanjutnya yang kelima itu adalah menyampaikan informasi orientasi dengan efektif. Staf SDM maupun manajer harus bisa menemukan cara yang lebih tepat dalam memberikan informasi pada karyawan baru, sehingga mudah dipahami dan mendorong keinginan belajar karyawan baru. Informasi berupa format elektronik pun bisa disediakan selain bentuk film, slide, video, dan grafik.
Selanjutnya adalah menghindarkan informasi berlebihan. Informasi berlebih merupakan salah satu kesalahan umum dalam proses orientasi, di mana karyawan baru akan melewatkan hal-hal rindi yang penting serta tidak bisa mengingat jelas sebagian besar informasi yang diberikan. Yang terakhir adalah evaluasi dan tindak lanjut. Staf SDM atau manajer bisa mengevaluasi efektivitas proses orientasi melalui wawancara, tindak lanjut, maupun kuesioner pada karyawan baru beberapa minggu atau bulan sesudah orientasi. Namun, hampir semua penyedia kerja hanya mengevaluasi secara terbatas perihal efektivitas orientasi, bahkan tidak mengevaluasi sama sekali. Berikut adalah permasalahan dalam orientasi. Permasalahan-permasalahan khusus yang dihadapi karyawan baru menurut Shimamura ada 3. Yang pertama adalah masalah ketika memasuki suatu kelompok. Kenyataannya, ada pengelompokan tertentu di dalam perusahaan baik disadari atau tidak yang disebabkan banyak hal. Misalnya, perusahaan yang memiliki unit-unit kerja horizontal atau vertikal. Dalam kondisi tersebut, karyawan baru akan berpikir apakah dirinya bisa disukai atau diterima dalam kelompok, atau apakah kondisi tersebut memberikan keamanan fisik dan psikis. Kondisi demikian akan memicu pengunduran diri karyawan baru jika tidak cepat diatasi. Yang kedua itu adalah harapan naif. Karyawan baru biasanya berekspektasi terlalu tinggi pada perusahaan. Kenyataannya, yang tidak sejalan dengan harapan tentu menimbulkan masalah. Salah satunya kurangnya motivasi kerja. Proses orientasi penting dalam menjelaskan kondisi nyata di perusahaan. Yang ketiga itu adalah lingkungan pekerjaan pertama. Lingkungan baru menimbulkan banyak pertanyaan untuk karyawan baru, seperti apakah lingkungan tersebut mendukung atau justru menghambat, atau rekan-rekan kerja akan membantu sosialisasi atau tidak. Orientasi harus mendukung kesan positif. Adapun hal-hal yang harus dihindari dalam orientasi. Yang pertama itu adalah menekankan pada kertas kerja atau worksheet. Yang kedua itu adalah peninjauan yang kurang lengkap perihal dasar-dasar pekerjaan dalam orientasi yang cepat dan dangkal serta langsung menempatan pada pekerjaan. Yang ketiga itu adalah tugas yang tidak mendetail bagi karyawan baru. Keempat, pemberian informasi terlalu cepat dan banyak sehingga karyawan baru tidak fokus. Selanjutnya adalah program orientasi. Ada 7. Yang pertama itu adalah company, ialah pemahaman tentang visi, misi, nilai inti organisasi, serta sistem manajemen yang diberlakukan. Yang kedua adalah customer dan kompetitor, di mana materi berfokus pada pengenalan customer dan pesaing perusahaan. Yang ketiga itu adalah customer and manners, yakni perusahaan memiliki peraturan tak tertulis dan kebiasaan-kebiasaan. Yang keempat adalah teams, ialah pengenalan karyawan dengan tugasnya. Yang kelima itu adalah company regulation, berisi materi etika kerja juga aturan-aturan tertulis dalam perusahaan. Yang keenam itu adalah job, yakni pengenalan tugas yang dilakukan. 7. Fasilitas, berisi materi semua fasilitas perusahaan untuk menunjang pekerjaan. Demikian penjelasan mengenai orientasi. Semua sumber berasal dari seputarpengetahuan.co.id. Terima kasih.